Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini belajar mengenal diri, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tariqah. Lebih banyak kita terpedaya dengan banyaknya istilah, padahal hakikatnya itu sama. Abah menerjemahkan secara gamblang saja. Jadi yang dimaksudkan di atas ini adalah tubuh, hati, nafas, rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kiblat tubuh kasar, kiblat hati ini, kiblat nyawa, dan kiblat rahasia. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari bersama-sama Abah menjelaskan ulang lagi tentang yang disebut dengan jasad, kemudian yang disebut dengan roh, yang disebut dengan rasa. Roh itu Nur Muhammad. Nur Muhammad dengan Ruh Muhammad sama. Roh bukan jiwa. Jiwa itu beda istilah, sama dengan nafas. Kalau dia di luar hidung namanya nafas. Masuk di dalam hidung membentuk profil seperti tubuh kasar namanya jiwa. Lebih nyata itu kita lihat di dalam cermin, dan lebih nyata kita tidur di dalam mimpi kita bertemu seperti tubuh kasar kita, itu namanya jiwa. Tapi kalau dia tidak kelihatan nampak profil keluar dari hidung namanya napas, maka napas itulah jiwa. Napas itu sama bernama jiwa. Sementara roh itu beda istilah saja, nama sama hakikatnya. Roh itu Ruh Muhammad, roh itu juga namanya Nur Muhammad. Roh Muhammad, Nur Muhammad, itulah rasa. Di negeri jantung ini, di dalam jantung itu ada hati. Hati material, jantung pun masih berwujud material. Di balik hati yang material itu ada hati yang goib, namanya godibun. Godibun. Hati yang goib itulah tempat tinggal singgasananya Nur Muhammad. Di negeri hati yang goib itu disebut dengan negeri rasa, negeri Nur Muhammad, negeri Ruh Muhammad. Maka Allah berfirman, Allah berkata, maka Rasulullah bersabda, maka para ahli sufi berkata, sesungguhnya hati orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Hati orang-orang mukmin itu adalah singgasananya Allah. Maka kita melihat Allah, kita bertemu Allah dengan rasa. Maksudnya dengan Nur Muhammad. Antara Nur Muhammad dengan jiwa tadi, Nur Muhammad meliputi jiwa, Nur Muhammad berada jiwa, jiwa berada di dalam Nur Muhammad, namanya nyawa. Nur Muhammad bergabung jiwa, Nur Muhammad bergabung jiwa, jiwa bergabung Nur Muhammad, namanya nyawa. Maka kalau kita runut hierarki dari atas, zat Allah, kemudian sifatnya, menzahirkan sifatnya Nur Muhammad, menzahirkan dirinya lagi lebih nampak lagi, jiwa namanya, menzahirkan dirinya lebih nampak lagi, jasad namanya. Elemen jasad ini berasal dari darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru, semuanya bersumber dari setetes mani. Oleh karena itu maka kumpulan jasad ini hanyalah benda mati bernama darah. Sumbernya berasal dari darah. Sementara naik makom di atas ada ketemu nafas atau jiwa. Naik ketemu di atas ada makom yang namanya Nur Muhammad. Kemudian ke atas namanya Nurul Izzati atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat itu ada dua. Di dalam hal beribadah, bertakwa secara syariat,
tubuh kasar ini berkiblat di Baitullah Makkatil Mukarram Allah. Tetapi secara hakikat solat itu adalah sebuah kisah pertemuan. Solat itu sebuah kisah mendekatkan diri dan bertemu, lalu berkasih-kasihan, kemudian kita lenyap dan fana. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ahdatul wujud. Oleh karena itu tahapannya mulai dari tubuh kasar kita melaksanakan solat secara syariat. Ketika belum belajar kenal dirinya yang bernama jiwa itu, kiblatnya itu adalah kiblat Baitullah di Mekkah, Makkatil Mukarram, di kota Mekkah, di Arab Saudi. Tetapi ketika kita belajar sudah mendekatkan diri dan bertemu Allah, mengenal diri kita, bahwa sesungguhnya diri kita itu ada di dalam tubuh kasar ini, di balik tubuh kasar ini, dan Allah itu juga berada dekat dan lebih dekat daripada urat leher. Allah itu juga menzahirkan sifatnya dan meniupkan ruhnya, meniupkan sifatnya, meniupkan nur Muhammadnya di dalam tubuh kasar Adam. Kemudian Adam ini melalui maniknya menitipkan nur Muhammad itu kepada anak cucu turunannya, termasuk kita ini, melalui tulang sulbi. Maka insya Allah Allah itu berada di kolbi manusia. Allah meniupkan nur Muhammad atau ruh Muhammad, pertama ditempatkan di otaknya Adam, kemudian dipindahkan ke matanya Adam, kemudian dipindahkan ke telinganya Adam, kemudian dipindahkan ke hidungnya Adam, kemudian turun kepada jantung hati ini, kemudian turun kepada perut, lalu turun kepada kemaluan, kepada betis, dan kepada tumit kaki. Kemudian pulang nanti dia singgah lagi ke betis, kemudian ke jantung kemaluan, ke jantung hati, kemudian naik lagi ke aras dada, kemudian ke kerongkongan, lalu kita meninggalkan dunia pada saat dia berada di dahi, di ubun-ubun kepala, habislah kita. Insya Allah. Kembali lagi berkiblat tadi. Maka insya Allah kisah pertemuan ini ketika kita masih sembahyang jasad, kiblat kita di Mekah. Tetapi kalau kita sudah belajar mengenal diri, wahai anakku, insya Allah tubuh kasar berdiri di atas sajadah, sesungguhnya tubuh kasar ini akan lenyap, karena kiblat kita bukan lagi di Mekah. Kiblat kita adalah di dalam diri kita. Tubuh kasar ini akan takbir sampai salam, tetapi jiwa, nafas dan jiwa inilah yang melaksanakan ibadah, bermi'raj, kemudian bertemu dengan Allah di negerinya. Di mana negeri itu berada? Di negeri hati. Tenggelam di dalam negeri hati, Allah membuka hijab, memberikan penglihatan dan kasaf mukasafa. Terjadilah lebur dan fana. Jiwa ini yang mengkiblatkan dirinya kepada Nur Muhammad di negeri rasa tadi sudah tiada. Yang ada hanyalah Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ketemu Nurul Izzati, tenggelam dan fana di dalam Nurul Izzati, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka Nur Muhammad telah tiada. Yang ada hanyalah Zat Allah. Itulah mujahadah, musyahadah, muraqabah. Itulah sebuah kesaksian syahadat Allah, syahadat Rasul, pertemuan Allah, pertemuan Rasul, pertemuan Nurul Izzat, pertemuan Nur Muhammad, pertemuan Nur Muhammad dan pertemuan dengan jiwa, pertemuan jiwa dan pertemuan dengan jasad. Itulah kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nafas. Itulah kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nafas. Kita bisa bertemu Allah di Baitul Ma'mur, kita bisa bertemu Allah di Baitul Makkatul Mukarram Allah, kita bisa bertemu Allah di Baitul Arash, kita bisa bertemu Allah di Baitul Kursi. Di manakah Baitullah Makkatul Mukarram Allah itu berada? Di kolbi kita. Di manakah Baitul Ma'mur itu berada? Di dahi ubun-ubun kepala kita. Di manakah Baitul Kursi itu berada? Di kerongkongan kita. Di mana Baitul Arash itu berada? Di dada kita. Ketika kita takbir Allah tenggelamkan hu ke dalam, maka perjalanan hu itu masuk
lalu singgah sampai di singgasana Baitullah itu. Kita akan merasakannya. Semua singgasana Allah itu berada di dalam diri kita, di tubuh kita ini. Di manakah Ka'bah Mekah itu berada di tubuh, itulah di kolbi kita. Di manakah aras malakut itu berada di tubuh kita, itulah di dada kita. Di manakah di Baitul Kursi gaib itu, di malakuti ruh wa al malakuti nur itu berada di tubuh kita, itulah di kerongkongan kita. Insya Allah, di manakah Baitul Ma'mur itu berada, itulah di dahi dan di ubun-ubun kepala kita. Ruhil hampa, nurul akbar, insya Allah. Sebuah etape perjalanan panjang cerita untuk mengunjungi dan dikunjungi, cerita panjang dalam bermi'raj, bertemu insya Allah berkasih-kasihan dengan Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah etape dan tahapan-tahapan cara kita berkiblat. Oleh karena itu maka makom kiblat jisim atau kiblat awam itulah kiblat Mekah, insya Allah Baitullah Mekah. Tetapi kiblat batin insya Allah lillahi masyriq wal maghrib fa aynama fasama wajhullah. Di mana kita berjalan, di mana kita menghadap, di situ kita ketemu wajah Allah. Insya Allah, karena kiblat ini kita bawa kemana-mana. Kiblat itu ada di diri kita. Insya Allah. Suatu saat nanti kita tidak bingung ketika kita berada di ruangan atau kita berada di tempat dan lingkungan yang kita tidak tahu di mana terbenamnya matahari. Maka kita tidak bingung menentukan kompasnya, karena kompas Allah di balik diri ini, kiblat pun berada di balik diri ini. Sesungguhnya kiblat orang-orang mukmin itu Baitullah, di hati, di jantung, di rasa. Dia ghadibun, hati yang goib. Qalbi mukmin itu Baitullah, tempat lebur dan fananya nafas atau jiwa kita di hati kita, dan tempat lebur dan fananya hati atau nur Muhammad adalah di ubun-ubun kepala ini. Insya Allah, ketika nafas turun tenggelam di hati, maka bertemulah nur Muhammad, dan nur Muhammad naik tenggelam dengan nurul izzati dan fana di dalamnya, bertemulah di ruangan hampa ubun-ubun kepala. Antara dua saja, dihidupkan kembali atau dia mati selama-lamanya. Insya Allah. Pencerahan di atas merupakan kiblat hakikat. Kiblat hakikat itulah tubuh mati lenyap, hidup jiwa. Jiwa lenyap, hidup Nur Muhammad. Nur Muhammad tenggelam fana di dalam nurul izzati yang ada hanyalah zat Allah. Itu kiblat hakikat. Mari kita masuk ke kiblat tarekat. Kiblat tarekat adalah sebagaimana di video sholat yang Abah sampaikan. Ketika kita bertakbir Allah tenggelamkan Nuhu, maka perjalanan Nuhu ini masuk dan bertemu dengan Allah di Baitul Ma'mur di tubuh ini, bertemu Allah di Baitul Aras di tubuh ini, bertemu Allah di Baitul Kursi di tubuh ini, bertemu Allah di Baitullah Makkatil Mukarram Allah di tubuh ini, dan bertemu Allah di Baitul Maqdis di tubuh ini. Letak bait-bait Allah di tubuh ini sudah kita ketahui semua. Dan insya Allah kita dapat bertemu Allah dengan rasa, dengan Nur Muhammad, dengan sadar. Insya Allah, untuk itu maka Nur Muhammad memiliki sifat pertama, sadar. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, bercahaya. Rasa, sadar, cahaya. Rasa, sadar, terang benderang. Insya Allah, 3 sifat kumulatif, 3 sifat komunal, 3 sifat umum daripada Nur Muhammad. Itulah sadar, rasa, dan terang bercahaya. Oleh karena itu maka kiblat tarekat telah kita amalkan. Lalu mari kita melihat dan mengenali tentang kiblat syariat. Kiblat syariat ketika kita masuk sajadah usalli fardal zuhri, fardal ashri, fardal maghrib, fardal isya'i, fardal subhi, mustaqbilal kiblat, adaan lillah, adaan ma'muman, adaan imaman, insya Allah. Kemudian
kita bertakbir. Allahu Akbar. Kiblat kita berada di dalam akal, khayal, angan-angan, otak, fikir kita. Sesungguhnya kita menghadap ke Mekah, kiblat Mekah. Jasad kita berdiri sholat. Hakikatnya akal, fikiran, otak, dan angan-angan kita lah melayang kemana-mana. Jasad kita kelihatan khusyuk, padahal jiwa kita tidak melaksanakan sholat. Padahal jiwa kita bergentayangan entah kemana. Bagi bundaku, ketika sholat syariat, tubuhnya melaksanakan seperti khusyuk sekali, padahal jiwanya masih mengingat kompornya di dapur belum dimatikan. Kemudian kami para nelayan masih mengingat bahwa ikan kami belum dijemur. Insya Allah para pebisnis dikala sholat tubuh kasarnya begitu khusyuk, padahal di dalam akal dan pikirannya masih berkalkulasi untung dan rugi. Jiwanya melayang kemana-mana tentang pikiran bisnis, di pasar, di mall, di usaha-usaha yang mereka laksanakan dengan aktivitas kehidupan dunia. Maka sholat syariat, tubuh yang melaksanakan sholat, jiwa tidak pernah melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sampai kapanpun tidak pernah khusyuk-khusyuk, tidak pernah berjalan, tidak pernah mi'raj. Yang mi'raj hanyalah di otak, di akal, pikiran, dan angan-angan. Maka di dalam puisi Abah menyampaikan bahwa awalnya kita mengenal Islam ini adalah dari kedua orang tua kita yang mengajarkan kita. Kemudian kita mulai mencari siapa Allah, bagaimana Allah, di mana Allah, dengan akal, otak, dan pikiran melalui bacaan-bacaan di kitab, melalui sekolah dan pendidikan formal dan non formal. Insya Allah, tapi kita belum bertemu hakikat Allah yang sejati, yaitu berada di dinding rasa, berada di negeri Nur Muhammad, berada di area besar yang bernama kolbi, hati. Allahu Akbar, walillahilham. Jangan kita terpedaya dengan banyak istilah tasawuf, tetapi mari kita berpraktek praktisi. Kita adalah pelaku, kita adalah pejalan, kita adalah pengamal, melakoni, mengalami, dan merasakan. Itulah hanya ada dua, kasaf, mi'raj. Kasaf, mi'raj. Bersihkan, sucikan tubuh kasar, bersihkan, sucikan hati, bersihkan, sucikan nafas. Maka kita dikasih kasaf, kita mi'raj, kita bertemu, kita lebur, kita fana. Aku diri hamba tiada, yang ada hanyalah kesejatiannya. Allahu Zat, insya Allah, martabat ahdatul wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.